Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Nul, yang sebelumnya mengklaim memiliki informasi A1 terkait dugaan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi target operasi pihak tertentu yang ia sebut sebagai bandit. Menurut KPK, pernyataan yang disampaikan Nul di luar proses persidangan justru berpotensi membentuk opini publik yang keliru. Lembaga anti rasuah menilai narasi semacam itu tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berisiko menimbulkan misinformasi di tengah masyarakat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa publik saat ini semakin mampu membedakan antara fakta hukum yang terungkap di ruang sidang dengan opini yang disebarkan melalui ruang publik. Ia menilai masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak bersumber dari proses hukum resmi. Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa penggiringan opini di luar persidangan justru dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang ditangani KPK. Fokus publik, kata dia, seharusnya tetap tertuju pada substansi kasus korupsi yang tengah diproses secara hukum. Dengan demikian, KPK kembali mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta menghindari spekulasi atau narasi di luar proses hukum yang berpotensi menyesatkan publik. KPK, Nul tersangka bukan pesanan politik, menanggapi tersiratnya pesan Nul yang merasa dirinya dan Purbaya adalah korban kriminalisasi karena kebijakan yang mengganggu pesta para bandit. KPK menampik hal tersebut. Lembaga anti rasuah itu menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Nul murni berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan pesanan politik. Budi menekankan bahwa kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan, OTT, yang menyasar dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, di mana aspek formil dan materialnya telah terpenuhi. KPK meminta Nul untuk tidak berkoar-koar tidak jelas di luar pengadilan, melainkan membuktikan pembelaannya di hadapan majelis hakim. Sebelumnya, sesaat sebelum menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 26 Januari 2026, Nul melontarkan peringatan kepada Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Nul menyebut nasib Purbaya akan sama seperti dirinya, yakni terjerat kasus korupsi, karena dianggap mengganggu kepentingan kelompok tertentu lewat kebijakan-kebijakannya. Seperti inspeksi barang selundupan, Nul mengibaratkan serangan hukum tersebut sebagai anjing liar yang dilepaskan oleh para bandit yang pestanya terganggu. Terlepas dari klaim konspirasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK telah mendakwa Nul menerima gratifikasi senilai total Rp3,365 miliar dan 1 unit motor Ducati Scrambler. Penerimaan uang tersebut diduga berkaitan dengan jabatannya sebagai Wamenaker dalam memuluskan kepengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Uang tersebut diterima baik dari ASN Kemnaker maupun pihak swasta melalui perantara, termasuk anak kandung Nul. Selain gratifikasi, Nul juga didakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan sejumlah pejabat Kemnaker lainnya terhadap para pemohon sertifikasi K3. Dengan total nilai pemerasan mencapai Rp6,5 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.